Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Antika. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang rumusan masalah. Apa sih yang dimaksud dengan rumusan masalah itu? Rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena yang mendefinisikan fenomena tersebut sebagai masalah. Di mata orang lain, mungkin suatu fenomena sama sekali bukan sebuah masalah. Namun di mata peneliti, apa yang ingin diteliti harus berupa masalah. Menurut Sugiono, rumusan masalah sebuah pertanyaan yang mencari jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Sementara penelitian dilakukan berdasarkan pada tingkat eksplanasi. Secara garis besar, rumusan masalah memiliki peran yang besar. Selain membantu peneliti agar tetap melakukan penelitian, juga menjadi mengatasi masalah yang dihadapi. Menurut Sugiono, berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Yang dimaksud dengan rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Selanjutnya, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah ini merupakan rumusan yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah atau cara membuat rumusan masalah. Adapun cara membuat rumusan masalah yang baik dan benar itu diantaranya yang pertama itu buat secara spesifik. Cara membuat rumusan masalah yang paling umum adalah membuat rumusan masalah secara spesifik. Dalam menulis rumusan masalah, tidak perlu dijabarkan secara panjang lebar, sebab justru akan menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Selain itu, rumusan masalah bentuknya sebuah pertanyaan, jadi ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua itu, menentukan metode penelitian yang sesuai. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menentukan metode penelitian yang sesuai. Tentu saja, Anda harus menentukan terlebih dahulu metode penelitian yang sekiranya tepat dengan tema yang Anda angkat. Membicarakan tentang metode penelitian, Anda bisa memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian dipilih. Menentukan metode penelitian hal yang tidak kalah penting. Jangan sampai salah menempatkan
Jangan sampai salah menempatkan urutan yang menimbulkan salah satu tindakan. Terus selanjutnya, yang keempat, kreatif memilih fenomena di sekeliling dan menggunakan 5W1H. Cara membuat rumusan masalah yang dimaksud dengan kreatif melihat fenomena di sekeliling kita, ini merupakan poin sebenarnya sederhana, tetapi sulit dalam praktiknya. Kecuali bagi Anda yang terbiasa berpikir, mungkin tidak begitu kesulitan dalam membuat rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah itu banyak sekali di sekeliling kita. Jika kita peka mendidik cara menggunakan rumusan masalah dengan menggunakan 5W1H. Jika Anda mengalami kesulitan menentukan topik atau tema penelitian, Anda bisa menerapkan 5W1H. Caranya cukup membuat pertanyaan yang menarik semenarik mungkin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Kata-kata dari tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk menempatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan. Tujuan penelitian menurut Beckingham adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Kemudian, tujuan penelitian itu dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Tujuan khususnya adalah tujuan yang lebih spesifik. Adapun tujuan penelitian yang dibedakan berdasarkan metode yang digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama tujuan penelitian kualitatif, tujuan penelitian kuantitatif, dan tujuan penelitian metode campuran. Tujuan penelitian kualitatif biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta peneliti dan lokasi peneliti. Tujuan dari penelitian kualitatif juga dapat menunjukkan desain atau desain penelitian yang dipilih. Selanjutnya penelitian kuantitatif. Ini sangat berbeda dengan model kualitatif, baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian saat menghubungkan atau membandingkan variabel. Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel, peserta, dan lokasi penelitian. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian metode campuran. Tujuan penelitian kuantitatif meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Tujuan meneliti metode campuran itu biasanya diberikan pertama dalam pendahuluan untuk memberikan pembaca orientasi awal untuk memahami bagian peneliti kuantitatif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Menurut Sugiono, arti manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan dalam topik penelitian. Adapun fungsi dari pembuatan manfaat penelitian untuk kegunaan penulisan manfaat peneliti yaitu
adanya penjelasan terkait dengan penelitian yang dilakukan ketika ingin melakukan sesuatu. Terus, penelitian berkaitan dengan meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, memberi kita informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.